Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Baitus Salam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehat Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan ketemu dengan nisfu Sya'ban. Insyaallah ini merupakan keberkahan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Allahumma ballighna Sya'ban wa Ramadan. Semoga ketika Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan bulan Sya'ban, Allah pertemukan kita juga dengan bulan Ramadan. Allahumma amin. Yang merupakan bulan yang sangat kita nantikan, kita tunggu, di mana para sahabat dan juga Rasulullah SAW, qudwah kita, panutan kita, pemimpin kita yang selalu menyiapkan bulan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya, selalu menyiapkan bulan Ramadan itu seperti Ramadan terakhir dalam hidupnya. Jadi seakan-akan Ramadan yang dijalani itu adalah Ramadan terakhirnya, sehingga betul-betul maksimal, optimal, tidak terlewatkan amal-amal sunnah maupun wajib yang menjadi pembekalan di hari kiamat nanti di bulan Ramadan tersebut. Bapak Ibu sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan mengkaji masalah fikih ya, karena mengingat ya, mudah-mudahan kajian fikih ini akan kita lanjutkan dengan seterusnya sampai selesai kitab puasa, dan nanti insyaallah akan kita lanjutkan kitab zakah Bapak Ibu sekalian. Yang mudah-mudahan ini bukan untuk mengajari, tapi untuk kembali lagi mengulang ilmu yang mudah-mudahan persiapan kita pada Ramadan kali ini betul-betul maksimal. Kitab Bayan Ahkamis Siyam, kita akan membahas masalah hukum-hukum puasa. Jadi puasa itu Bapak Ibu sekalian, sekedar refresh ya. Dulu sudah pernah kita kaji di sini. Sekali lagi ini untuk menguatkan ilmuwan kita. Secara bahasa puasa al-imsak, menahan. Wa syar'an imsakun an muftiri bi niyyatin makhsusatin jami'an naharin qabilin lis-shaumi min muslimin aqilin tahirin min hailin wa nifasin. Jadi puasa itu secara bahasa berarti menahan. Menahan, al-imsak di sini terbagi menjadi dua. Al-imsaku minat ta'am atau minasyai'in dukhul ila al-ma'idah. Menahan daripada makan, minat ta'am wasyarab, dari makan dan minum, atau syai' dukhul aw wusul ilal ma'idah, sesuatu yang masuk atau sampai kepada ma'idah. Ma'idah itu lambung kita. Jadi apa saja yang memasuki lambung maka itu bisa membatalkan puasa, baik itu berupa makanan maupun minuman, atau yang berupa dengan cairan atau obat dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan ada cairan yang masuk, contoh Bu ya, pakai obat mata ya. Contoh lagi pakai obat telinga. Contoh lagi pakai pil ya, pil Pak ya. Saya belum pernah nyoba juga, tapi ada katanya obat ambeien yang dimasukkan kemana ya Pak? Ke duburnya gitu. Nah, ini puasanya batal Bapak Ibu sekalian. Kenapa seperti itu? Karena ada zat atau ada sesuatu yang mungkin secara kasat mata tidak bisa dilihat, tapi secara teori kedokteran itu ada sesuatu yang masuk ke lambung. Makanya ini bisa menjadi pembatal puasa.
Ini masuk dalam pembahasan idkhalu syai'in au dukhulu syai'in ila manfad maftuh. Manfad itu adalah lubang, maftuh itu yang terbuka. Lubang yang terbuka dalam diri kita itu ada berapa, Pak? Bapak-bapak sekalian? Lubang terbuka dalam diri kita, coba digerayai sendiri-sendiri, Pak. Ya, dari mana? Mata. Ini termasuk lubang terbuka. Ya. Kenapa ini termasuk lubang terbuka, Pak? Buktinya kalau kita pakai obat mata terkadang terasa pahit nggak, Pak? Terkadang terasa pahit. Menandakan bahwasanya yang ada di mata kita ini bisa masuk ke dalam lambung mata. Yang kedua telinga. Ya, kedua telinga, dua mata dan dua telinga. Ini namanya lubang yang terbuka. Bisa jadi sesuatu yang masuk dari telinga, ya makanya kalau puasa ya jangan diurekin kupingnya, Pak ya. Ya, jangan diurekin kupingnya karena ini fi qaul annahu yubtilus shaum. Ya. Jadi bersihkan telinga itu bisa membatalkan puasa. Kenapa? Karena memasukkan sesuatu ke lubang terbuka kita. Apalagi kalau dibersihkannya pakai air gini, Pak. Oh, khalas. Ya ini bisa membatalkan puasa jelas. Pakai air begini atau pakai air begini. Ya. Dua telinga. Kemudian hidung. Boleh nggak Pak minum pakai hidung? Boleh nggak minum pakai hidung? Ya boleh saja kalau kuat ya. Tapi kan ini bukan tempat lah. Ini kalau misalkan hidung ngirupnya itu terlalu dalam. Contoh misalkan istinsyak, kayak istinsyak itu mengambil air ketika wudhu kan mulut sama hidung bareng, Mbak ya. Maka jangan terlalu keras biar airnya tidak masuk ke dalam. Nah, hidung ini juga termasuk lubang yang terbuka yang ada pada tubuh kita. Maka berhati-hatilah jangan sampai berlebihan ketika menghisap. Kemudian mulut. Ini juga termasuk lubang yang terbuka. Ini berhati-hati juga, Pak. Maka kalau misalkan wudhu jangan sambil nelan air. Ya, waduh siang-siang haus, bismillah. Wudhu sambil nyoba seger. Ya. Ibu-ibu juga begitu. Kalau mau nyincipin makanan boleh nggak, Bu? Boleh nyincipin makanan. Tapi berapa piring, Bu? Ya. Nggak boleh sampai piring, Bu ya. Satu. Iya. Sampai tatayakon, Bu. Tatayakon itu sampai betul-betul jelas kalau makanan kita itu lezat, ya Bu ya. Enggak masalah. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita ngincip sesuatu itu ditelan. Jadi kalau masih posisinya itu di lidah, selama itu posisi di lidah, kalau misalkan memasukkan sesuatu dan masih di lidah ini masih boleh. Tapi kalau sudah sampai ditelan, maka ini bisa membatalkan puasa. Nah, ini ya, mulut. Berikutnya turun ke bawah. Nah, turun ke bawah ada yang namanya kubul. Kubul itu dari depan. Nah, ini enggak boleh, hati-hati. Kubul dari depan. Apa saja yang memasuki kubul, baik laki-laki maupun perempuan, ini bisa membatalkan puasa. Nah ini gimana Ustaz surahnya kok bisa begitu? Iya karena ya kejadian saja ini ada ya teman saya yang pernah istilahnya renang kemudian tenggelam kemudian akhirnya Akhirnya harus dibersihkan lewat kubulnya. Maka itu dimasukkan selang, Mbak, ke situ. Ya, ketika dimasukkan selang ini bisa membatalkan puasa. Jadi apa saja yang dimasukkan ke dalam kubul baik laki-laki maupun perempuan ini bisa membatalkan puasa. Kemudian dubur belakang. Nah ini kalau misalkan renang hati-hati. Kalau misalkan renang pastikan tidak ada sesuatu yang masuk melalui belakang. Ya. Makanya paling aman kalau sedang puasa jangan renang, Mbak ya. Sabar dulu ya. Jangan renang. Tapi mandi saja. Mandi boleh tapi renang berdiam lama di kolam renang itu ditahan dulu. Nah, ini yang disebut dengan manfaat maftuh. Lubang yang terbuka yang bisa memungkinkan pada diri seseorang menjadi puasanya batal karena masuknya sesuatu ke dalamnya. Apa tadi, Pak? Dari mana tadi? Dari mata, kedua mata. Kemudian dua telinga. Kemudian dua hidung atau satu hidung, Pak ini?
Satu hidung dua lubang, kemudian mulut, kemudian kubul dan dubur. Nah, makanya itu puasa imsak an muftirin biniyatin maksud. Jadi puasa secara istilah itu adalah menahan dari sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Makanya tadi sesuatu yang bisa membatalkan puasa sudah saya sindir tadi Pak, saya sebutkan. Biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Kenapa kok niat yang khusus Pak? Iya, karena kalau tidak ada niat khusus maka menjadi bentuknya puasa sunnah. Jadi kalau puasa wajib itu ya diwajibkan di sana tabyitun niyah, harus meniatkan sejak malam hari, maksimal waktu sahur Pak. Jadi ketika sahur itu paling tidak kita punya niat puasa. Ya, saya berniat besok mau puasa Ramadan ketika sahur Pak. Paling tidak. Ya, kalaupun tidak bisa sejak malam, paling tidak sahur itu sudah berpuasa. Tapi kalau dalam hitungan 24 jam tidak ada niat sama sekali, maka masuknya puasa sunnah. Karena Rasulullah SAW ketika bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hal fikum ta'am, apakah ya kamu ada makanan? Kalau misalkan ibunda Aisyah tidak ada, fa ana sha'im. Masya Allah. Ya, kalau kita kan, Bu, ada makanan enggak? Enggak ada. Ya sudah, pergi ke warung ya, Pak. Rasulullah puasa, Pak ya. Itu bedanya keimanan kita sama keimanan Rasulullah. Jadi, kalau misalkan puasa sunnah tidak disyaratkan niat. Maksudnya niatnya tidak dikhususkan. Tapi kalau puasa wajib harus mengkhususkan niat. Di antara pengkhususannya adalah tabyid, dimalamkan. Makanya maksimal malam hari itu kan di waktu sahur itu, fajar shadiq Pak. Jadi fajar shadiq itu waktu terakhirnya malam. Ya, kalau malam hari itu dimulai sejak min ghurubis syams. Jadi ketika sudah mulai asfar, terus semakin kuning, semakin kemerahan, masuk waktu maghrib, ini mulai malam Pak. Jadi tanggalan hilaliyah atau hijriyah itu masuk tanggal baru atau hari baru dimulainya sejak tergelincirnya matahari. Ya, bukan tengah malam. Kalau Masai iya, kalau Masai itu jam 12 malam nanti. Tapi kalau hilaliyah atau hijriyah mulai masuk tanggal berikutnya, hari berikutnya atau bulan berikutnya atau tahun berikutnya adalah ketika mulai tergelincirnya matahari sejak maghrib tadi. Nah, ini sekarang ini sudah masuk bulan berikutnya Pak, sudah masuk tanggal berikutnya. Sampai kemudian kapan Pak? Sampai kemudian fajar shadiq. Ini maksimal sekali. Malam itu dinilai terakhirnya sejak sampai fajar shadiq. Bedanya apa fajar shadiq dengan fajar kadhib? Kalau fajar kadhib Pak, itu cahayanya bersifat apa? Vertikal. Vertikal itu ke atas. Dan biasanya warnanya putih. Warnanya putih. Ya, dulu kami pernah diajak guru kami Pak Syekh Umar Musaibah itu melihat ini Pak, perbedaan antara fajar kadhib dengan fajar shadiq. Ya, maksudnya fajar kadhib itu kenapa dikatakan kadhib? Ya fajarnya masih berbohong Pak. Kadhib itu kan berbohong. Jadi belum asli masuk waktu subuh. Makanya biasanya ada azan pertama. Kenapa kok ada azan pertama? Karena sudah masuk fajar kadhib. Fajar kadhib itu ketika ada cahaya ke atas. Nah, ini kalau di sini sulit Pak prakteknya. Kalau dulu kami mencoba praktek itu bukan di wilayah pemukiman, tapi kami diajak oleh guru kami itu jam 3 malam itu sudah safar sekitar hampir 1 jam. Kami dibawa pakai bus ya, kemudian ayo semua tulab, semua murid masuk bus, kemudian dibawa sama beliau ke padang pasir yang sangat luas sekali Pak. Padang pasir yang sangat luas. Setelah itu guru kami yang pertama kali beliau menunjukkan arah kiblat. Arah kiblat. Kalau kamu mau melihat kiblat, maka seperti ini bintangnya, Masya Allah. Kenapa kok bisa terlihat Pak? Karena tidak ada pemukiman, tidak ada cahaya lampu. Nah, kalau misalkan ada cahaya lampu seperti ini nggak bisa Pak. Sulit sekali. Jadi memang betul-betul tempat yang luas yang tidak ada sama sekali pencahayaan dari rumah atau dari lampu atau dari perkotaan. Yang pertama adalah arah kiblat.
Yang kedua, beliau menunjukkan bagaimana cara kita mengetahui posisi kita, arah kalau safar. Kalau kamu ke barat mana, ke timur mana, ke selatan mana, ke utara mana, itu melalui bintang. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, terus berlanjut, beliau menunjukkan fajar kadzib. Masya Allah, fajar kadzib itu ternyata waktunya sebentar sekali. Jadi begitu sudah selesai praktek, kemudian kami ditunjukkan dinah, beliau menggambar sesuatu di padang pasir, di pasir, menggambar arah-arah kiblat. Setelah itu beliau nunjuk ke atas. Nah sekarang kalian semua berjejer. Kami disuruh sama guru kami untuk jejer, Pak, bersof ke belakang. Setelah itu kamu lihat ke depan. Ini sekarang ini bentar lagi setelah saya sebutkan munculnya cahaya putih ke atas, pasti ada adzan. Masya Allah, Pak, luar biasa guru kami Syekh Omar Nusaibah, beliau masih hidup sekarang, hafizahullah taala. Begitu tak pas adzan, suara cahaya putih itu terlihat ke kami dari depan sampai belakang, langsung terdengar adzan. Masya Allah, langsung terdengar adzan, Pak. Allahu akbar, Masya Allah. Syekh, hadza adzanul awal, kita lihat jam. Naam, hadza adzanul awal wa hadza fajri as-sadiq, fajril kadhib. Beliau mengatakan ini adzan yang pertama dan ini disebut dengan fajar kadhib. Maka orang yang sahur ketika ini masih boleh nggak, Pak? Ya masih boleh, masih fajar kadhib ini sekarang. Sudah boleh sholat subuh nggak, Pak? Ya belum. Ya, jadi kalau ada fajar kadhib ini afdal, bagus untuk banyak berdoa, banyak ya bermunajat, bertaubat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini waktu mustajabah. Begitu juga kalau mau puasa, siap-siap masak, nggak masalah, sahur dikenyangin, baik. Begitu waktu itu kami masih disuruh untuk bersaf sama beliau. Kemudian antum lihat sebentar lagi sekitar 25 menit. Ya, memang betul, Pak. Masya Allah. Jadi waktunya itu hanya sekitar ya berapa ayat atau berapa surat dibaca Al-Quran. Begitu sudah selesai, tak langsung cahaya itu berubah, Pak, dari yang lurus menjadi horizontal, dan warnanya berubah dari putih menjadi kuning. Begitu berubah cahayanya, antum akan mendengarkan adzan. Ya, ini disebut dengan fajar shadiq atau waktu subuh. Masya Allah, benar, Pak. Begitu selesai dari fajar kadhib tadi, langsung berubah begini cahayanya, kuning, cahaya kuning, Mbak, langsung berubah menjadi kuning, langsung dengar adzan subuh. Masya Allah, langsung seketika itu, Pak. Jadi betul-betul tidak ada waktu jeda, meskipun ya kalau detik ada, Pak, pasti, tapi kalau sampai menit tidak ada. Berarti menandakan pewaktuan ya yang ada di ini, Pak, waktu jadwal adzan ini memang ilmu falakiyah itu kuat sekali. Maksudnya betul-betul sudah menggunakan perhitungan atau penelitian yang panjang. Nah, jadi kalau sudah sampai fajar shadiq, maka di situ sudah tidak diperbolehkan untuk makan, untuk minum, untuk apa lagi, Pak? Untuk jima. Kalau suami istri, apalagi, Pak? Sudah tidak diperbolehkan untuk apa? Sudah tidak diperbolehkan untuk memasukkan sesuatu ke dalam manfaat maftuh yang tadi saya sebutkan. Ya, sesuatu yang berlubang, ya, yang bisa, ya, lubang yang terbuka yang ada pada diri kita. Sampai di situ, Pak. Itu batas terakhirnya. Jami'an nahar. Jadi puasa itu 1 hari penuh, mulainya kapannya itu? Nah, itu selesai. Nah, sebenarnya puasa itu hitungannya dari situ, Pak. Cuman karena bahasa fuqaha dijelaskan min tulu'il fajri. Kenapa disebut tulu'il fajri? Karena Bapak Ibu sekalian, begitu fajar shadiq ini selesai, tak langsung tulu. Matahari itu langsung terbit. Jadi nggak lama ini, Pak, peristiwa subuh itu nggak lama. Kalau jenengan perhatikan, coba selesai sholat subuh langsung melihat sesuatu menjadi terlihat semua. Ini menandakan apa? Menandakan fajar shadiq ini detik-detik terakhir waktu malam. Yang ketika ini sudah terjadi maka akan tulu. Nah, makanya disebut puasa itu min tulu'il
min tulu'il fajr, ya. Min tulu' ila ghurub. Nah, gitu, Pak. Jadi jami'an nahar. Nah, ini hitungannya disebut 1 hari. Nahar itu 1 hari, Pak. Itu puasa. Qabilil lis-shaumi min muslim aqil, dan puasa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia orang muslim. Orang kafir tidak diterima, Pak. Karena ini memang perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Orang-orang yang beriman, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Jadi perintahnya Allah Subhanahu wa taala memang maksus, dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada Al-Qur'an. Jadi itu, Pak. Muslim akil. Yang kedua, syaratnya yang diterapkan, yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muslim, ini mewakili muslimah yang berakal. Yang berakal di sini berarti keluar dari masalah itu adalah orang gila. Makanya orang gila tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua, yang tidak diwajibkan berpuasa lagi adalah orang pingsan. Orang pingsan itu juga sama, zawalul akal. Jadi kalau misalkan dia pingsan, maka dia tidak wajib berpuasa. Sudah pingsan, bagaimana? Pingsan itu bisa berbeda-beda, Pak, ya. Ada yang pingsannya sebentar lah. Kalau misalkan pingsannya dia itu adalah dari jam 2 sampai jam 3, berarti masih memungkinkan. Kalau pingsannya dari jam 3 sampai jam 6, Pak, nah ini masyaqqah. Dan orang yang pingsan, selesai pingsan itu biasanya langsung minta supaya dikuatkan, dikasih minum, kasih makan, diberikan tenaga. Nah, biasanya yang kami ketahui seperti itu, kejadian-kejadian di sekolah dulu. Jadi orang yang pingsan itu mendapatkan rukhsah atau uzur, karena memang dia sendiri tidak kuat untuk menahan dirinya dari kejadian itu. Nah, yang ketiga, zawalul akal di sini termasuk orang yang tidur. Tapi orang yang tidur itu tidak mendapatkan uzur. Misalkan kita tidur dari jam 12 malam karena begadang, saking semangatnya baca Al-Quran, Masya Allah, ini 12 malam belum selesai 1 juz, Pak. Tambah lagi jam 1, tambah lagi jam 2. Ternyata setelah itu, Pak, ketiduran sampai waktu sahur nggak bangun, adzan pertama nggak bangun, tinggal sebentar. Ini kira-kira orang yang tidur ini wajib kita bangunkan atau mendapatkan uzur, Pak? Nah, ya dibangunkan. Jadi ibu-ibu kalau bapaknya belum bangun untuk sahur, dibangunkannya. Tapi kalau misalkan bapak sudah pesen, aku nggak usah dibangunkan, aku nggak usah sahur, karena sahur nggak wajib hukumnya, Pak. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Sahur itu hukumnya tidak wajib. Jadi kalau misalkan bapak sudah pesen, saya nggak usah dibangunkan, saya nanti mau takdim sahur saja karena saya membaca Al-Quran sampai jam 3 malam, habis itu tahajud, nanti saya mau bangun waktu subuh saja. Sudah, berarti orang yang tidur itu tidak mendapatkan uzur sebagaimana orang yang pingsan. Kenapa? Karena orang yang uzur itu sebenarnya dia masih ada akalnya, hanya tidak berfungsi saat itu, tapi bisa disadarkan. Tapi kalau orang yang pingsan itu nggak bisa kita bangunkan, mau dipaksa bangun juga nggak bisa. Nah, itu yang membedakan. Akilin tahirin min haidin wa nifasin. Jadi orang yang berpuasa itu harus bersih, suci dari haid dan nifas. Jadi kalau ibu masih punya darah haid, maka tidak boleh berpuasa. Dan juga kalau ibu masih selesai melahirkan, keluar darah, maka juga tidak boleh berpuasa. Wa syaraitu wujubi siyami arba'atu asya', dan syarat-syarat wajibnya puasa itu ada 4. Yang pertama tadi sudah kita bahas adalah al-Islam, ya, dia harus beragama Islam. Yang kedua al-bulugh. Al-bulugh itu adalah usia balik. Usia balik baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Enggak cukup mumayyiz, Bapak Ibu, ya. Jadi harus berusia balik. Usia balik itu bisa kita ketahui dengan perkiraan maupun dengan kepastian. Kalau perkiraan itu usianya 9 tahun. Jadi kalau misalkan ada seorang anak yang sudah berusia 9 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, kita lihat dulu, Pak. Apakah dia sudah
ada tanda-tanda bahwasanya dia sudah masuk usia balik. Contohnya, kalau perempuan sudah keluar darah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Perempuan juga bisa mimpi basah. 9 tahun ini perkiraan, ada yang sudah, ada yang belum. Tapi yang kedua, dengan cara kepastian usia 15 tahun. Biasanya anak perempuan maupun anak laki-laki kalau sudah 15 tahun itu sudah pasti usianya balik. Maka 15 tahun ini sudah wajib untuk berpuasa. Ini nanti ya Bapak Ibu sekalian, kalau anak putrinya ataupun cucunya atau cicitnya yang sudah berusia, ya berapa tadi Pak? 9 tahun, maka dilihat dulu, awakmu itu sudah haid belum kalau perempuan? Kalau laki-laki, ya perempuan nduk ya. Kalau laki-laki, awakmu itu sudah mimpi basah belum? Ya, mimpi basah ngopo toh Pak? Takut mimpi basah. Iya. Ya nanti kamu puasa kalau sudah mimpi basah. Kalau 15 tahun maka langsung diperintahkan untuk berpuasa. Berikutnya al-akal. Ya, akal, harus berakal. Tadi sudah kita jelaskan Mbak ya, berakal, tidak gila maupun tidak pingsan. Wal qudratu 'ala shaumi, dan punya kemampuan untuk berpuasa, makanya tidak wajib puasa untuk 3 hal. Yang pertama adalah seorang perempuan yang sedang hamil. Itu enggak wajib puasa, ada 2 hal, baik dia takut dengan dirinya sendiri. Saya ini sedang puasa, saya khawatir dengan diri saya sendiri, ataupun dia takut dengan janinnya. Takut dengan janin yang ada dalam perutnya. Waduh, saya nanti kalau puasa saya khawatir. Atau seorang perempuan yang sedang menyusui. Nah, biasanya terkadang kalau perempuan menyusui, Pak, terkadang ASI-nya kempes. Nah, ini mendapatkan uzur. Ya. Yang kedua berikutnya adalah Syekhul Haram. Syekhul Haram itu seorang laki-laki maupun perempuan yang sudah berusia lanjut, atau disebut dengan monopause ya Pak ya. Monopause itu ya sudah berusia tua, yang kalau misalkan berpuasa dia akan memudaratkan dirinya. Mungkin dia tidak kuat atau mungkin akan pingsan. Ya Allah, aku ini kalau nggak minum 2 jam saja ini sudah nggak kuat ke masjid. Jenengan ini masih hidup, masih wajib puasa. Dan nanti kalau saya pingsan gimana? Nggak apa-apa. Lah kalau mati gimana? Fisabilillah. Ya nggak boleh Pak ya, nggak boleh dipaksa. Jadi kalau sudah usia tua, baik laki-laki maupun perempuan, maka tidak wajib untuk berpuasa, tapi nanti bayar fidyah saja. Berikutnya yang ketiga adalah musafir. Seorang yang musafir yang melakukan perjalanan ini juga tidak wajib berpuasa kalau memang dirinya tidak kuat. Karena kalau misalkan kuat ya alhamdulillah, tapi kalau tidak kuat maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Wa faraidus shaumi arba'atu asya'. Nah, tadi kita membahas masalah syarat-syaratnya. Kita ngaji cepat, Pak ya. Mudah-mudahan karena ini sudah sering terulang. Dan faraid, apa syaraid wujub? Bedanya dengan faraid. Nah, sekarang adalah fardu, berarti kalau syaraid itu yang ada, syaraid wujub itu yang ada di luar. Kan Islam, balik, akil, kemampuan kudrah ini kan yang ada di luar, Pak. Fisik semua. Nah, sekarang kalau faraid itu jamak dari fard, yang wajib yang harus dilakukan ketika puasa. Ini urusan dalam, urusan hati. Yang pertama adalah an-niyah. Niat harus ada, Pak. Niat berpuasa. Ulama berbeda pendapat. Ada yang memperbolehkan. Nawaitu sauma Ramadhanin. Sauma Ramadan, afwan. Nawaitu sauma Ramadhanin. Sauma syahri Ramadhanin kamilah. Boleh. Dari awal datang Pak? Datang puasa langsung niat puasa untuk 1 bulan. Yang kedua, niat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadhi sanati fardhan lillahi ta'ala. Sering dengar nggih, Pak? Nggih. Kalau ba'da salat tarawih. Nah, itu juga tuntunannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi meniatkan puasa di waktu malam. Ya. Yang tidak ada, Pak, yang tidak ada pendapatnya adalah tidak pakai niat. Pokoknya yang penting aku besok puasa. Nah, ini kalau puasa Ramadan ini tidak ada pendapatnya. Semua ulama berpendapat baik itu boleh mengangkat 30 bulan sekali niat atau setiap malam menggunakan niat. Tapi kalau tidak pakai niat,
pokoknya sementing besok aku puasa. Ini tidak ada pendapat para ulama, wallahu alam bishawab, itu yang kami ketahui. Karena apa? Kalau seseorang itu puasa Ramadan dan nggak pakai niat, berarti dia puasa sunnah. Puasa sunnah, bukan puasa wajib. Nah, yang pertama niat bil qalbi. Fa in kana shaum fardan ka Ramadan an-nadhran fala budda min iqa'in niyyah lailan. Nah, ini pendapat yang sudah kami jelaskan tadi. Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi kalau kita niat puasa, tempatnya di dalam hati. Wa talaffuz biha sunnah. Kalau misalkan jenengan mau melafatkan, bukan bersuara, tidak harus bersuara, Pak. Lafaz itu yang penting berucap mulutnya, besok saya mau puasa, sah. Tapi kalaupun tidak diucapkan di dalam hati, besok saya mau puasa, itu juga sah. Gitu nggih? Nggih. Berikutnya adalah imsak anil akli wasyurbi. Ini wajib hukumnya adalah menahan diri dari makan dan minum. Kecuali kalau lupa, Pak. Kalau misalkan hari pertama puasa ini kan biasanya lupa, Pak. Biasanya. Tiba-tiba lihat, Masya Allah, lihat nasi goreng sama telur goreng, Masya Allah. Ini biasanya kalau dari sawah lupa. Sarapan udah selesai, baru diingatkan sama istri, lupa jenengan hari ini nggak puasa. Alhamdulillah, hada rizqum minallah. Ya. Jadi ini puasanya batal, Mbak? Puasanya tidak batal, ini rezeki jenengan. Tapi besok nggak boleh diulang, Mbak, ya. Ya, cukup hari itu aja. Ya. Ibu-ibu juga begitu, jangan naruh nasi goreng di meja kalau misalkan sedang puasa. Wal jima tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Jima fi nahari Ramadan, ini seseorang yang melakukan dengan sengaja amidan, maka suami istri tersebut, seorang suami yang melakukan dengan seperti itu, maka dia wajib membayar kafaratul uzma. Kafaratul uzma itu berat sekali, Pak. Itqu raqabah. Itqu raqabah membebaskan budak, Pak. Masya Allah. Au saum syahraini mutatabi'aini. Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau di hari 30 ternyata batal, ngulang lagi dari hari pertama. Waduh. Ini kayaknya nggak mungkin nih, puasa Ramadan sudah berat, Pak, ya. Atau it'amu sittina masakina likulli miskina muddun, atau memberikan makan 60 orang miskin, satu orangnya berapa, Pak? 1 mud. Ya. Itu kalau misalkan benar-benar melakukan jima. Ini yang bayar siapa, Pak? Yang bayar ibunya atau bapaknya? Yang bayar bapaknya. Yang bayar kita. Karena bagaimanapun ya, ibu itu nggak akan berfungsi kalau nggak ada kita, Pak. Makanya yang membayar kafarah kita, makan tidak boleh macam-macam kalau di bulan puasa. Jaga jarak, Pak, ya. Jaga jarak, pakai masker. Ya, kita akhiri dengan ta'ammudul qai'. Ini yang terakhir. Ta'ammudul qai' falau ghalabahu al-qai'u lam yabtul shaumuhu. Ta'ammudul qai' itu dengan sengaja melogok. Logok itu ngasih jari dalam ini sampai apa, Pak? Muntah. Nah, ini batal puasanya. Tapi kalau misalkan ghalabahul qai', ghalabah itu tiba-tiba muntah sendiri, maka ini tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dengan sengaja, ta'ammud, amdan maksudnya, dia dengan sengaja melogok mulutnya sampai dia muntah, maka ini membatalkan puasa. Nah, ini, Pak, disebutkan juga dalam penjelasan yang banyak dijelaskan oleh para fuqaha, termasuk di antara kitabnya Taqrir as-Sadidah fi Masail Mufidah, bahwasanya salah satu di antara muntah ini, Pak, kalau dengan belajar tajwid ya, huruf idhar. Huruf idhar itu ada 6, hamzun, haun, ainun, haun, ghainun, khaun. Ya tak? Hamzun, ha. Jadi sini hamzun, haun. Huruf hamzah sama huruf ha di sini, Pak, paling bawah. Ini namanya adnal halq. Atau ainun, haun, a di sini. Nah, kemudian ghainun, khaun di sini. Ya, wasat di sini a'la. Nah, jadi kalau misalkan ada makanan yang sudah sampai sini, Pak, sudah sampai huruf ainun, ha, hati-hati, Pak, ya. Jadi kalau misalkan sahurnya kekenyangan, pas duduk jelek langsung naik. Nah, pernah, Pak, ya? Nah, soalnya saya pernah, Pak, ya. Saya cerita karena pengalaman pribadi aja, Pak. Pernah ketika sahurnya sama teman-teman masih ada sisa, kok iman
Biasanya orang yang suka eman-eman kayak gitu nanti terakhirnya risikonya begitu, Pak. Eman, begitu duduk, waduh, sampai sini, Pak, langsung. Nah, ini kalau misalkan sudah melewati huruf ain dan ha, ainun haun sampai di atas sedikit dan balik lagi, maka puasanya batal. Berarti gimana ini, Pak? Kalau sudah naik dari huruf ain ha, dilepas langsung, jangan dibalikkan lagi, Pak. Kenapa? Karena dia sudah mau keluar. Jadi kalau misalnya jenengan mau muntah, ya begitu makannya kenyang, kemudian duduk, waduh mau muntah, langsung keluarkan saja, Pak, ya. Jangan dimasukkan lagi. Ketika mau keluar, aduh iman-iman hati ayam, dimasuklah, khalas. Kenapa? Karena ini sudah tadi memasukkan sesuatu ke anggota tubuh kita yang apa tadi? Saya sebutkan, Pak. Manfaat maftuh tadi loh, Pak. Ada mata, ada telinga, ada. Namanya anggota tubuh apa tadi, Pak? Anggota tubuh kita yang lubang dan terbuka. Lubang dan terbuka. Nah, itu diingat-ingat. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa menambah bekal kita. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan? Bapak Ibu sekalian, ada yang mau bertanya? Atau sudah sangat jelas? Nggih. Seandainya kita mandi, nah. Iya. Kalau misalkan kemasukan air dengan sengaja, Pak, ya tadi diginikan, iya. Tapi kalau misalkan kita mandi dengan tidak ada niat untuk memasukkan sesuatu, tidak ada masalah. Iya. Mandinya sewajarnya, Pak, ya. Iya, mandi biasa. Iya. Itu tidak ada masalah. Nah. Monggo. Sudah cukup? Nggih. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.